Manufaktur dengan saya Tria Jenglegowati, saya Gracela Hutagaol, Saya Iqbal Ardiansyah. Saya Rinta Oresana. Saya Len Sembiring. Jadi kami di sini akan membuat video pembelajaran tentang laporan keuangan dan kartu persediaan metode perpekual dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nulinda SE AK MSI CA Cera. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, saya akan menjelaskan makalah proyek akuntansi laporan keuangan perusahaan manufaktur S. Sari Tebu Murni Pak Iwan, alamat Jalan Bunga Kenanga, Padang Bulan dengan dosen pengampu Dr. Nulinda SE AK MSI CA Cera. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yaitu pentingnya menyusun laporan keuangan pada perusahaan manufaktur adalah menyediakan informasi untuk membantu pihak yang membuat keputusan investasi dan kredit dalam perusahaan, membantu memperkirakan arus kas di masa depan, mengidentifikasi sumber daya ekonomi aset, klaim atas sumber daya tersebut atau kewajiban, serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut. Pengertian perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai jual. Dalam proses pengelolaannya, perusahaan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu medium. Semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan manufaktur mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP yang memiliki masing-masing satuan kerjaan. Baik, kita akan membahas tentang rumusan masalah, yaitu bagaimana menyusun laporan keuangan S. Sari Tebu Murni Pak Iwan berdasarkan SAK EMKM. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk menyusun laporan keuangan S. Sari Tebu Murni Pak Iwan berdasarkan SAK EMKM. Baik, kita masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama itu informasi umum perusahaan. Perusahaan manufaktur S. Sari Murni Tebu Pak Iwan ini beralamat di Jalan Kenanga, Padang Bulan. S. Sari Tebu Murni Pak Iwan sudah berdiri sejak tahun 2015 hingga saat ini. Perusahaan manufaktur ini 100% merupakan kepemilikan bisnis Tuan Iwan karena perusahaan adalah kepemilikan tunggal. Adapun transaksi awal, saldo awal S. Sari Tebu Murni Pak Iwan Januari 2025 menunjukkan posisi sebagai berikut. Yang pertama, kas bernilai 6 juta, perlengkapan 500.000, persediaan bahan baku itu 30.000 atau 30 batang tebu, mesin 3 juta, kendaraan 5 juta, dan modal Bapak Iwan sebesar 14.530. Adapun perencanaan akun-akun S. Sari Tebu Murni Pak Iwan itu yang pertama, kas, perlengkapan, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, mesin, akumulasi penyusunan mesin, kendaraan, akumulasi penyusunan kendaraan, modal Bapak Iwan, penjualan, pembelian, upah tenaga kerja langsung, beban gaji penjualan, dan beban lain-lainnya. Adapun berikut kegiatan transaksi S. Sari Tebu Murni Pak Iwan selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. Baik, kita masuk ke buku besar pembantu persediaan bahan baku. Adapun format yang pertama itu S. Sari Tebu Murni Pak Iwan, buku besar pembantu persediaan bahan baku, periode 31 Januari 2025 dalam rupiah. Oke. Yang pertama itu bahan baku, batang tebu. Saldo awalnya itu 30 batang dengan harga 1.000, totalnya 30.000. Pada 1 Januari itu dia melakukan pembelian 100 batang dengan harga 1.000, totalnya 100.000. Kemudian di saldo tebunya bertambah menjadi 130.
dengan harga 1.000 menjadi 130.000. Tanggal 5 Januari dia melakukan pembelian lagi sebanyak 50 batang, 50.000, dan saldo tebu bertambah lagi 50 menjadi 180 dengan harga tebu 1.000 menjadi 180. Dan pada tanggal 8 Januari pemakaian keluar 150 batang dengan harga 1.000, sehingga saldo tebu berkurang menjadi 30 batang dengan harga 1.000 sama dengan 30.000. Pada 9 Januari pembelian 80 batang dengan harga 1.000, totalnya 80.000. Kemudian di saldo tebu bertambah menjadi 110 dengan harga 1.000, jadi totalnya 110. Pada tanggal 13 Januari melakukan pembelian lagi dengan 70 batang tebu dengan harga 1.000, jadi totalnya 70.000, sehingga di saldo tebu bertambah menjadi 180 dengan harga pembelian 1.000, jadi totalnya 180.000. Dan di tanggal 15 Januari dia pemakaian keluar 100 batang dengan harga 1.000 menjadi totalnya 100.000, sehingga di saldo tebu berkurang menjadi 80 batang dengan harga beli 1.000, jadi totalnya 80.000. Dan pada tanggal 17 Januari Pak Iwan melakukan pembelian lagi 50 batang, totalnya 50.000. Kemudian di saldo tebu bertambah menjadi 130 batang, totalnya 130.000. Pada tanggal 21 Januari Pak Iwan melakukan pembelian lagi 100 batang dengan harga 1.000, totalnya menjadi 100.000. Kemudian di saldo tebu menambah menjadi 230 batang dengan harga 1.000, totalnya 230.000. Kemudian Pak Iwan melakukan pemakaian tanggal 22 Januari pemakaian keluar 180 dengan harga 1.000 menjadi total 180, sehingga di saldo tebu berkurang menjadi totalnya 50.000, harga jual 1.000 dengan totalnya 50.000. Dan di tanggal 25 Januari Pak Iwan melakukan pembelian lagi 90 batang tebu, totalnya 90.000. Kemudian di saldo tebu bertambah menjadi 140.000 dengan total 140.000. Kemudian pada tanggal 29 Januari Pak Iwan pemakaian keluar 100 batang dengan harga 1.000, totalnya 100. Kemudian di saldo tebu berkurang menjadi 40 dengan harga 1.000, totalnya jadi 40.000. Pada tanggal 29 Januari Pak Iwan pembelian lagi menambah 100 batang, totalnya 100.000, sedangkan di saldo tebu bertambah menjadi 140 dengan harga jualnya 1.000, dengan harga belinya 1.000, maka totalnya 140.000. Kemudian tanggal 31 Januari Pak Iwan melakukan pemakaian lagi keluar 75 batang, jadi totalnya 75.000, dan di saldo tebu berkurang menjadi 65.000 dengan harga beli 1.000, dan persediaan akhir saldo tebu totalnya 65.000. Kemudian kita masuk Sari Tebu Murni Pak Iwan, buku besar pembantu persediaan barang dalam proses periode 31 Januari 2025 dalam rupiah. Untuk mencari harga persediaan barang dalam proses, kita harus mencari harga baru karena harganya beda dengan harga pembelian. Caranya itu perhitungan BTKL dan mencari harga baru es tebu per bungkus. Jadi bahan bakunya itu pemakaiannya tadi 655 batang dikali harga pembeliannya 1.000, totalnya jadi 605. Untuk mencari BTKL atau biaya tenaga kerja langsung itu dengan cara 3 jam dikali 30 hari sama dengan 90 jam. Kemudian 24 jam dikali 30 hari itu sama dengan 720 jam. Baru 90 jam dibagi 720 jam dikali dengan gajinya 3 juta, maka totalnya 375.000. Adapun BOP yaitu biaya bensin 300.000, biaya penyusuan mesin 62.500, biaya penyusuan kendara 70.000. Kemudian kita totalkan 1.412.500 rupiah. Dan harga barunya itu harga per batang tebunya 1.412.500 dibagi 605 batang. Jadi harganya itu 2.334,7, itu harga per batang. Kita untuk mencari harga per bungkus atau satu batang tebu sama dengan 2 bungkus. Berarti kita bagi 2. 2.334,7 dibagi 2 bungkus per batang. Jadi harga barunya 1.167,355 rupiah. Kemudian kita masukkan proses itu dari
penjualannya. Pada tanggal 8 Januari penjualannya 300.000, jadi totalnya 350.206. Kemudian selesai prosesnya 300, totalnya 350, 206. Kemudian saldo barang dalam prosesnya 0 karena habis terjual dan totalnya 0. Begitu seterusnya sampai tanggal 31 Januari, sehingga saldo akhirnya itu 0 karena ini produk es tebu. Jadi produk es tebu itu tidak ada barang jadi karena kemungkinan bakal basi. Jadi kartu stok dalam untuk tebu, buku kartu stok dalam proses sama barang jadi itu sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke PDA. Baik, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada judulnya Es Hari Tebu Murni Pak Iwan. Persamaan dasar akuntansi periode 31 Januari 2025 dalam rupiah. Pada tanggal 1 ada saldo awal kas sebesar 6 juta rupiah, perlengkapan 500.000, persediaan bahan baku 30.000, mesin sebesar 3 juta rupiah, kendaraan sebesar 5 juta rupiah, dan modal sebesar 14.530.000. Kemudian di tanggal 1 lagi Pak Iwan membeli perlengkapan sebesar 175.000, yaitu kas berkurang 175.000 dan perlengkapan bertambah 175.000. Kemudian di tanggal 1 lagi Pak Iwan membeli persediaan bahan baku sebesar 100.000, kas berkurang 100.000, persediaan bahan baku bertambah sebesar 100.000. Kemudian di tanggal 5 Pak Iwan membeli lagi persediaan bahan baku sebesar 50.000, kas berkurang 50.000, persediaan bahan baku bertambah 50.000. Kemudian di tanggal 6 Pak Iwan membeli perlengkapan sebesar 70.000, kas berkurang 70.000 dan perlengkapan bertambah 70.000. Di tanggal 8 yaitu Pak Iwan memproduksi sebanyak 150.000 batang tebu masuk ke dalam proses sebesar 350.206. Itu terdiri dari bahan baku 150.000, BTKL dan bensin sebesar 167.355, akumulasi penyusutan sebesar 15.496, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 17.355. Kemudian setelah itu dari barang proses dipindahkan menjadi barang jadi, yaitu 350.206. Kemudian pada tanggal 8 Januari lagi penjualan sebanyak 1.500.000 dikurang 350.206, lalu masuk ke modal sebagai laba yaitu 1.149.794. Kemudian pada tanggal 9 Januari Pak Iwan membeli persediaan bahan baku sebesar 80.000, kas berkurang 80.000, persediaan bahan baku bertambah 80.000. Di tanggal 11 Januari Pak Iwan membeli perlengkapan sebesar 100.000, kas berkurang 100.000, perlengkapan bertambah 100.000. Pada tanggal 13 Januari Pak Iwan membeli persediaan lagi sebesar 70.000, kas berkurang 70.000, persediaan bahan baku bertambah 70.000. Kemudian di tanggal 15 Januari yaitu Pak Iwan memproduksi sebanyak 100.000 batang tebu, yaitu masuk ke dalam proses 233.471. Itu terdiri dari bahan baku 100.000, BTKL dan bensin sebesar 111.571, akumulasi penyusutan sebesar 10.330, akumulasi penyusutan kendaraan yaitu 11.570. Kemudian berpindah menjadi barang jadi yaitu 233.471.000. Kemudian
penjualan sebanyak Rp1.000.000 dikurang barang jadi 233.471.000, maka labanya 766.529 yang masuk ke modal. Kemudian pada tanggal 15 Januari dibeli perlengkapan sebesar 100.000, kas berkurang 100.000, perlengkapan bertambah 100.000. Pada tanggal 17 Januari Pak Iwan membeli persediaan bahan baku sebesar 50.000, kas berkurang 50.000, persediaan bahan baku bertambah sebesar 50.000. Kemudian pada tanggal 21 Januari Pak Iwan membeli persediaan bahan baku lagi sebesar 100.000, kas berkurang 100.000, persediaan bahan baku bertambah 100.000. Kemudian pada tanggal 22 Januari itu memproduksi sebesar 420.248 yang itu terdiri dari persediaan bahan baku 180.000, BTKL dan bensin 200.826, akumulasi penyusutan mesin 18.596, akumulasi penyusutan kendaraan 20.826. Kemudian masuk ke barang jadi menjadi 420.248 dan terjadi penjualan 1.750.000 dikurang barang jadi 420.248, maka labanya 1.329.752.000 masuk ke modal. Kemudian pada tanggal 23 Januari dibeli perlengkapan sebesar 90.000, kas berkurang 90.000, perlengkapan bertambah 90.000. Kemudian pada tanggal 25 Januari dibeli persediaan bahan baku 90.000, kas berkurang 90.000, persediaan bahan baku bertambah 90.000. Pada tanggal 29 Januari terjadi penjualan sebanyak 233.471.000 yang masuk ke dalam proses yang terdiri dari bahan baku 100.000, BTKL dan bensin sebesar 111.571, akumulasi penyusutan 10.330, akumulasi kendaraan 11.570. Kemudian berpindah ke barang jadi sebanyak 233.471. Kemudian terjadi penjualan sebanyak 1 juta dikurang barang jadi, maka labanya 766.529. Kemudian pada tanggal 29 Januari terjadi membeli persediaan bahan baku sebanyak 100.000, kas berkurang 100.000, persediaan bahan baku bertambah 100.000. Pada tanggal 31 Januari terjadi penjualan lagi, yaitu berpindah ke barang proses sebesar 175.104 yang terdiri dari bahan baku 75.000, BTKL dan bensin 83.677, akumulasi penyusutan mesin 7.748, akumulasi penyusutan kendaraan 8.679. Kemudian berpindah ke barang jadi yaitu sebesar 175.104 dan terjadi penjualan 750.000 dikurang barang jadi, maka labanya 574.896. Kemudian beban penyusutan kendaraan, beban akumulasi penyusutan bertambah 35.000, modal berkurang 35.000. Pada tanggal 31 Januari beban gaji penjualan yaitu sebesar 625.000, kas berkurang 625.000, modal berkurang 625.000. Kemudian pada tanggal 31 Januari beban gaji umum administrasi sebesar 2 juta, yaitu kas berkurang 2 juta dan modal berkurang 2 juta, maka balance terakhir yaitu kas sebesar 755.000.
7.525.000, perlengkapan sebesar 1.035.000, persediaan bahan baku 65.000, persediaan barang dalam proses 0, persediaan barang jadi 0, mesin 3 juta, penyusutan mesin 62.500, kendaraan 5 juta, penyusutan kendaraan 105.000, dan modal 16.457.500, maka total aset 16.457.500 dan kewajiban dan modal 16.457.500. Sekarang kita melanjutkan di penyelesaian laporan keuangan. Sari Tebu Murni Pak Iwan. Harga pokok produksi untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2025. Yang pertama itu ada pemakaian bahan baku, itu kita dapat 605.000. Terus di upah tenaga kerja langsung kita dapat di 375.000. Terus kita masuk ke biaya overhead produksi. Di biaya overhead produksi itu kita mendapatkan penyusutan mesin sebesar 62.500 dan biaya bensin 300.000 dan biaya penyusutan kendaraan itu 70.000. Nah, itu semua ditambah hasilnya itu 432.500.000. Terus itu ditambahkan dengan pemakaian bahan baku sama upah tenaga kerja langsung, total sama 432.500, hasilnya itu 1.412.500. Itu dijadikan total biaya. Terus ditambah karena persediaan awal barang dalam proses itu nggak ada dan persediaan akhir barang dalam proses itu tidak ada, jadi hasilnya itu langsung kita jumlahkan aja. Jadi harga pokok produksi kita itu sebesar 1.412.500 rupiah. Terus kita masuk ke Sari Tebu Murni Pak Iwan, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2025. Nah, kita masuk ke pendapatan. Nah, penjualan kita itu ada 6 juta, retur penjualan kita nggak ada, potongan penjualan kita nggak ada, jadi kita langsung jumlahkan, kita dapat total penjualan kita itu atau pendapatan sebesar 6 juta rupiah. Nah, karena kita tadi sebelum itu mendapatkan harga pokok produksi itu 1 juta, nah kita masukkan ke HPP sebesar 1.412.500 gopek. Nah, itu kita kurangin dengan total penjualan itu tadi, jadi laba kotor itu kita mendapatkan 4.587.500 rupiah. Sekarang kita masuk ke beban. Kita mendapatkan beban itu ada beban gaji penjualan itu kita mendapatkan 625.000. Terus beban gaji umum dan administrasi kita mendapatkan 2 juta. Terus beban penyusutan kendaraan kita mendapatkan 35.000 rupiah. Nah, itu kita totalin, jadi total beban itu ada 2.660.000. Kita kurangin tadi dengan laba kotor kita sama total beban itu kita kurangin, jadi penghasilan sebelum pengadaan pajak itu ada sekitaran 1.927.500 rupiah. Nah, karena kita nggak ada pendapatan lain-lain dan beban, jadi kita langsung totalkan itu seharga 1.927.500. Itu penghasilan sebelum pajak. Karena pajak kita nggak ada, langsung kita totalin juga jadi laba bersih. Nah, laba bersih itu ada sekitaran 1.927.500. Nah, kita masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan Sari Tebu Murni Pak Iwan. Nah, kita di sini ada aset lancar. Nah, yang pertama itu ada akun 111. Kita mendapatkan aset itu
7.525.000. Perlengkapan kita mendapatkan 1.035.000. Persediaan bahan baku kita mendapatkan 65.000. Sedangkan persediaan barang dalam proses itu nggak ada. Terus persediaan barang jadi itu nggak ada. Jadi kita totalin semua, kita tambahin, jadi total aset lancar kita itu ada 8.625.000. Terus kita ada aset tetap. Nah, aset tetap itu kita ada mesin kita mendapatkan 3 juta. Terus akumulasi penyusutan mesin kita mendapatkan 62.500. Itu kita kurangin, kita mendapatkan kendaraan ada di sekitaran 5 juta. Terus kita ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kalau akumulasi ini kita kurangin gitu. Akumulasi penyusutan kendaraan itu ada 105.000 rupiah. Nah, kita totalin semua, kita mendapatkan 7.832.500. Terus kita ada kewajiban itu adalah utang. Nah, pertama itu kewajiban jangka pendek, utang. Karena Pak Iwan nggak ada utang, jadi total kewajiban jangka pendek itu nggak ada. Terus kita masuk kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang juga itu nggak ada. Jadi total semua kewajiban itu nggak ada. Jadi total Pak Iwan, jadi utang Pak Iwan tidak ada. Terus kita masuk ke modal. Nah, modal Pak Iwan itu ada sebesar 14.532.000. Nah, sedangkan laba tadi yang kita dapatkan itu ada 1.927.500. Nah, itu totalin. Nah, total modal itu seluruhnya itu ada 16.457.500. Jadi total semua laporan keuangan kita itu ada 16.405. Di total aset itu ada 16.457.500. Di total kewajiban dan modal ada 16.457.500. Dan itu balance. Terima kasih. Sari Tebu Murni Pak Iwan. Catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2025 dalam rupiah. 1. Umum. Sari Tebu Murni Pak Iwan merupakan usaha mikro kecil yang bergerak dalam bidang manufaktur, khususnya produksi dan penjualan es sari tebu. Usaha ini dimiliki secara perseorangan oleh Bapak Iwan dan telah beroperasi sejak tahun 2015. Berlokasi di Jalan Bunga Kenanga, Padang Bulan. Kegiatan usaha dilakukan secara rutin setiap hari dan seluruh kegiatan operasional dikelola langsung oleh pemilik. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi dan transaksi. 1. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. 2. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan metode akrual SAK-EMKM karena metode ini menyediakan konsep seluruhnya sehingga perusahaan mudah dalam merencanakan kebijakan untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK-EMKM yang terdiri dari 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan posisi uang, 3. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan ini menggunakan metode bulanan. 3. Kas dan setara kas. Kas dalam bentuk uang tunai dan tidak ada cek, terdiri dari kas kecil. Kas juga merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, seperti membeli barang dagang, membayar beban gaji, dan perlengkapan. Kas pada perusahaan ini tidak disimpan di bank, melainkan di tempat usaha. 4. Piutang usaha. Tidak ada. 5. Perlengkapan. Perlengkapan terdiri dari es batu, plastik kemasan, pipet, karet, dan plastik asoy yang digunakan untuk operasional harian. Perlakuan akuntansinya adalah sebagai aset lancar dan dibebankan sebagai beban saat digunakan. 6. Peralatan. Peralatan yang digunakan terdiri dari mesin pemeras tebu. Metode peralatan mengalami penyusutan dengan menggunakan garis turun 25%, garis lurus 25%. 7. Persediaan barang. Yang pertama itu bahan baku,
tebu yang dibeli dan disimpan untuk keperluan produksi persediaan awal barang dagang es tebu dalam bentuk batang tebu untuk sebanyak 30 batang dengan harga 1.000 per batang sama dengan 30.000. Barang dalam proses, produk yang sedang dalam proses pembuatan tetapi belum selesai. 3. Barang jadi, es tebu yang siap dijual kepada konsumen. Pencatatan menggunakan metode perfektual dan penilaian menggunakan rata-rata pertimbangan. 8. Aset tetap. Yang pertama, mesin pemeras tebu digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, kendaraan atau becak usaha digunakan untuk distribusi dan penjualan keliling. 9. Utang usaha. Tidak terdapat utang usaha yang dimiliki pada akhir periode pelaporan. Yang ke-10, modal. Modal merupakan investasi awal dari pemilik dan penambahan dari laba bersih usaha. Seluruh kepemilikan modal dimiliki oleh Bapak Iwan. 11. Beban. Beban yang dicatat dalam periode ini meliputi yang pertama itu beban gaji terdiri dari A. Gaji administrasi dan umum untuk bos sebesar 2 juta. Yang B. Gaji penjualan sebesar Rp625.000. Yang C. Gaji tenaga kerja langsung atau gaji produksi sebesar Rp375.000. Yang kedua, beban penyusutan mesin. Yang ketiga, beban penyusutan kendaraan. Dan yang keempat, beban bensin operasional. Yang ke-12, penyusutan. Peralatan mengalami penyusutan dengan menggunakan garis lurus 25%. Mesin mengalami penyusutan dengan menggunakan garis lurus 25%. Kendaraan atau becak usaha mengalami penyusutan dengan menggunakan garis lurus 25%. Untuk produksi 2/3 dikali Rp105.000 yang hasilnya Rp70.000. Untuk penjualan 1/3 dikali Rp105.000 dengan hasil Rp35.000. 13. Pendapatan. Pendapatan berasal dari penjualan es sari tebu dalam bentuk kemasan kepada konsumen secara langsung dengan seluruh transaksi dilakukan secara tunai. 3. Sumber resiko dan estimasi ketidakpastian. Yang pertama itu piutang usaha. Manajemen perusahaan tidak memiliki piutang usaha dimulai dari awal didirikan perusahaan sampai dengan sekarang. Yang kedua, aset tetap. Perusahaan telah mengasuransikan terhadap resiko kerusakan atas aset tetap. Nilai wajar aset tetap per 31 Januari. Yang ketiga, instrumen keuangan. Tidak terdapat instrumen keuangan kompleks. Transaksi terbatas pada penggunaan kas tanpa adanya piutang usaha, utang usaha, atau pinjaman. Yang keempat itu penjualan. Seluruh penjualan dilakukan secara tunai sehingga risiko gagal bayar dari pelanggan sangat minim. Namun ketidakpastian tetap muncul dari faktor eksternal seperti cuaca buruk, gangguan pasokan bahan baku atau tebu, dan fluktuasi jumlah pelanggan harian yang dapat memengaruhi volume penjualan secara langsung. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, salah satu usaha di bidang manufaktur yaitu usaha memproduksi es tebu milik Pak Iwan. Nama usahanya adalah Es Sari Tebu Murni Pak Iwan. Pengamatan dan data-data transaksi selama bulan Januari 2025 yang diberikan pada kami bahwa dapat kami simpulkan usaha ini berjalan lancar dengan keuntungan yang diperoleh Pak Iwan sebesar Rp1.927.500. Dalam usaha ini juga dapat diketahui bahwa jumlah persediaan bahan baku akhir sebanyak 65 batang tebu yang bernilai sebesar Rp65.000. Lalu saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, berikut ini terdapat saran untuk usaha Pak Iwan agar usahanya dapat berkembang dan menjadi lebih baik. Meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan juga perlu dijaga kebersihan serta kerapian tempat usaha tersebut perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat meningkatkan kualitasnya dalam bekerja. Selain meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kebersihan tempat usaha, kami juga menyarankan strategi khusus apabila Bapak Iwan berencana menjual es sari tebu dengan harga Rp4.000 per bungkus, agar lebih rendah dibanding harga sebelumnya maupun harga pasar lainnya. Untuk membuat strategi harga ini menarik dan tetap menguntungkan, kami memberi saran sebagai berikut. Yang pertama, tawaran paket hemat atau promo. Misalnya beli 3 bungkus seharga Rp11.000 atau membeli 5 bungkus dapat 1 gratis. Strategi ini bisa meningkatkan volume penjualan meskipun margin per unit lebih kecil. 2.
2. Pertegas keunikan produk. Tekankan bahwa es sari tebu ini 100% murni tanpa campuran air, es batu asli, ataupun tanpa pemanis buatan. Kualitas tetap bisa menjadi alasan pelanggan memilih walaupun harganya murah. Yang ketiga itu desain kemasan lebih menarik. Meskipun harga lebih rendah, kemasan tetap dibuat bersih, praktis, dan profesional agar menambah nilai di mata konsumen. Baik, ini adapun daftar pustaka manakala kami. Dan ini beberapa dokumentasi wawancara. Sekian video pembelajaran kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk menyusun laporan keuangan. Terima kasih.